Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Warta Lisan Malam Natal 24 Desember 2020. A. Ibadah Natal. Ibadah Natal dengan tema Firman itu menjadi manusia pada hari Jumat 25 Desember 2020 jam 9.00 WIB. Ibadah dapat diikuti secara live streaming di channel YouTube GKI Graha Raya Tangerang. B. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aywanto. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, Kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 101, bait 1 sampai 3, Alam Raya berkumandang. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi saudara oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga. Silakan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu,
Allah berfirman melalui Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 9. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Nabi Yesaya tersebut. Sang putra itu telah lahir, penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari saudara kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2, kita surga bergema. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11-12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pada saat ini marilah kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa, untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala cinta-Mu kepada dunia ini. Jika pada saat ini kami boleh mengingat 2000 tahun yang lalu, Engkau telah datang ke dunia ini
dan mengambil rupa seorang hamba. Dan jika saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami juga mengakui akan segala ketidakberdayaan kami dan ketidaksempurnaan kami, bahkan kelemahan kami. Dan kami mengakui segala dosa pelanggaran kami yang telah kami lakukan di dalam hidup kami. Oleh karena itu pada saat ini di hadapan-Mu, ya Allah yang penuh kasih, kami memohon pengampunan dan belas kasih-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 96 bait 1 dan 2 di malam sunyi bergema. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Yang demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita di dalam kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan pada saat ini kami memohon tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti akan setiap sabda-Mu yang kami baca dan kami dengar. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Lukas 2 ayat 1 sampai ayat ke-14 yang demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah, semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari sejenak kita menyaksikan tayangan berikut ini. Hai, saya Surya, dan ini tunangan saya, namanya Nia. Hai. Kami akan menceritakan sebuah kisah tentang cinta kasih yang paling romantis, yang paling fenomenal yang pernah ada di dunia. Emang kita seromantis itu? Kayaknya lebih romantis Adil sama Ulif gak sih? Mereka itu LDR 6 bulan lamanya. Sayang, Tapi akhirnya ketemu. kita kan lagi mau bikin video tentang prewed anti. Tapi emang lebih romantis Putri sama Simon juga kok. Emang cerita mereka bagaimana? Ya nggak tahu sih. Kamu harus tahu, sebenarnya Bapak berat melepas kamu. Cuman kamu ngertilah, Iya, Pak. dalam kondisi seperti ini, kantor harus efisiensi. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Bapak minta maaf ya, padahal kamu kan sudah lama kerja di sini. Jangan, sudah cukup. Aku tuh mau ke alamat ini loh. 300.000 Pak. 300.000 edan apa? Ini udah paling murah Pak di sini Pak. Paling murah itu pemerasan Mas, 300.000. Pemerasan dari mana Pak? Bapak aja ke Jakarta nggak bawa duit, gimana coba? Ya bawa tapi sedikit. Yaudah lah Pak. Sudah, jangan. Sudah. Wah, tak boleh liane bae. Waduh. Wah.
Tolongin saya itu. Mas, buka. Apa, Pak? Minta tolong dong. Kenapa? Anterin saya ke alamat ini. Tapi nggak tahu caranya. Pakai online, Pak. Hah? Online. Sekarang orang kan udah pakai sopir pribadi. Itu online, Pak. Pakai supir online. Pakai aplikasi. Ojek oleng. Online, Pak. Kalau saya udah oleng dari tadi, Pak. Nggak dapat tarikan. Apa tadi ojek oleng? Sampean ojek Ya. oleng. Saya juga oleng, Pak. Sama. Bawa kemana? Anterin dong. Celeduk. Waduh. Jauh ya, Pak. Ya, sekali-kali Mas. Tolong dong. Gimana ya, Pak? Tapi saya nggak bawa uang ini. Ada tapi cuma sedikit. Duh, jauh ya, Pak. Ini Celeduk, Pak. Dari bandara itu Celeduk ini, Pak. Tolong Bapak dong. nggak punya aplikasi ya, Pak? Apa? Aplikasi ojek online-nya? Aplikasi. Waduh, wis, Pak. Ya, Pak, masuk, Pak. Tak, saya antar. Nah, Nyariin ya, Pak. itu dong. Terima kasih ya Mas Siap. ya. Celeduk Tolong ya, Pak? saya antar ke alamat Ayo. itu ya. Monggo, Pak. Masuk, Pak. Terima kasih. Celeduk lagi. Dan Mau hujan. siap Mas. Siap, Pak. Kita kemon. Ayo, Pak. Terima kasih loh Mas. Sudah mau nganterin ke rumah anak saya. Ini mau ke rumah anaknya ya, Pak? Iya, itu alamat anak saya. Kenapa nggak dijemput anaknya aja, Pak? Nah, ceritanya saya ini mau surprise Mas. Walah, mau surprise. Iya, kasih kejutan itu loh. Oh, gitu, Pak. Iya. Mas, Ya, itu Pak? kok ada kalung salib. Mas, anak Tuhan Kristen ya? Iya, Pak. Oh, gereja mana Mas? Saya di GKI, Pak. GKI? Iya, GKI. Sama dengan anak saya. Oh, GKI ger itu apa lupa gitu saya. Geraha, Pak. Ya mungkin. GKI soalnya banyak, Pak. Oh, ya. Tuh. Itu kok ada foto cewek gebetan ya Mas? Calon, Pak. Calon? Ya, Oh, berarti sudah ada rencana menikah? ada, Pak. Bulan Januari. Januari? Iya. Oh. Nia, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu, tapi kamu jangan marah ya. Ada apa, Mas? Kita kan rencana nikah bulan Januari nanti. Ya, Tapi kan kamu tahu, aku kena PHK. Dan sampai saat ini aku belum mendapatkan pekerjaan. Kalau kita undurin lagi gimana? hah? Diundur lagi, Mas. Ini udah ketiga kalinya kita mundur pernikahan kita gara-gara COVID. Apa kata teman-teman aku? Apa kata saudara aku, keluarga aku? Tapi aku harus bayar ini itu gimana? Ya Mas usaha dong. Sebenarnya Mas tuh niat gak sih untuk nikahin aku? Kalau dimundurin lagi, mendingan gak usah Nia, sekalian. Nia, Ya Nia. itu Mas, ceritanya. Makanya sisa uang saya cuma 20.000. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, anaknya sudah kerja, Pak? Atau masih kuliah, Pak? Masnya nyimak nggak omongan saya? Ya, Pak. Ya, Pak. Anak saya dulu juga kerja Mas. Sudah kerja kantoran. Tapi ya gara-gara COVID ini
Aduh, dia kena PHK, Mas. Oh, PHK, Pak? Iya, 3 bulan itu, Mas. Masa sulit-sulitnya dia itu tidak ada uang. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan juga mendengar doa-doanya. Akhirnya anak saya terus mencari. Walaupun ya kita masih berusaha, Mas. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi, Mas. Iya, Pak. Apa tuh, Pak? Istri saya buka bisnis, Mas. Oh, gitu, Pak. Bisnis tanaman. Wah, macem-macem tanaman. Laku laris manis, Mas. Ada janda bolong, ada macem-macem lah. Bagus lah, Pak. Ya, itulah cara Tuhan. Saya nggak mau kalah, Mas. Saya ternak lele, Mas. Wah, amin. Jadi akhirnya sementara waktu kita bisa tertolong dari hasil-hasil tadi, Mas. Iya, Pak, iya. Ye. Kok kesannya Masnya ini nggak percaya gitu? Lah, gimana saya mau percaya, Pak? Saya aja baru di PHK 2 minggu lalu. Setelah itu pacar saya ngutusin saya, Pak. Batal nikah ya kayaknya, Pak. Udah nggak ada harapan lagi, Pak, buat saya. Sabar, Mas. Sabar ya. Karena bulan ini kan sebentar lagi kita akan memperingati Natal, ya kan? Damai Natal kan akan tinggal di dalam hati kita, memberi sukacita. Alah, ya kan? Damai-damai, Pak. Loh, kenapa ini, Mas? Loh. Bensinnya habis ya, Pak? Bensin habis. Iya, Pak. Duh, mana Terus? ini, Pak? Pak, isi bensin tadi saya, Pak. Itu di depan ada pom bensin, Mas. Wah, ora ono duite. Wah. Iya toh, Mas. Bapak kayaknya mesti cari tumpahan lain ya, Pak. Jangan gitu dong, Mas. Jauh ya, Pak? Belum tentu saya dapat orang sebaik Mas. Sudah, ini uang saya 20.000 untuk beli bensin. Wah, enggak, Pak. Enggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Sudah, Nggak usah. ambil. Nggak usah, Pak. Ini buat Bapak aja. Ambil, sudah. Aja, Pak. Waduh, suara apa lagi itu? Belum makan ya, Pak, saya juga, Pak. Bisa masuk angin nanti. Kalau begitu, terima uang ini. Enggak usah, Pak. Untuk beli bensin. Iya, Pak. Mungkin ini cara Tuhan untuk memberi Mas supaya bisa beli bensin. Ambil. Aduh. Dan satu lagi, Makasih loh, Pak. saya juga bawa bekal dari rumah untuk makan siang, Mas. Nah, ambillah. Terima kasih banyak, Pak. Nah, Duh, kalau gitu saya beli bensin dulu, Pak. ya. Bentar ya, Pak. Ya. Mungkin selama ini aku buta untuk melihat pertolongan Tuhan dalam hidupku. Mungkin Bapak ini benar. Tuhan selalu hadir walaupun masalahku belum selesai. Mungkin Bapak ini benar. Tuhan hadir untuk membawa damai di hati. Nah, Pak, akhirnya sampai juga, Pak. Wah. Terima kasih loh, Mas. Sudah mengantarkan saya sampai rumah anak Ya, saya. Terima kasih juga, Pak, untuk uang bensin dan makanannya. Terima kasih. Ya, Pak. Aku turun dulu ya, Mas. Ya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Oh iya, Ya, Pak. jangan lupa sabar ya. Ya, Pak. Ingat, berdoa saja karena Tuhan pasti menjawab. Ya, Ya.
Ya Pak. Oke, Terima kasih Pak. selamat malam Natal ya. Selamat malam Natal Pak. Halo Nia. Mas, aku minta maaf. Maafin ya, aku yang kemarin tuh udah buru-buru marah sama kamu. Aku tahu aku egois. Mas, pokoknya mulai sekarang kita lewatin ini bersama-sama ya. Nah, begitu ceritanya. Sekarang kita sudah menikah. Ngawur kamu belum. Kita kan mau nikah nanti bulan Maret iya. jadinya. Bentar sayang, ada telepon. Siapa? Bentar, nggak tahu nih nomornya. Ya kan Bentar kita lagi bikin video. Bentar. Halo? Halo, Pak. Ini Pak Surya ya? Lagi butuh nih orang buat IT. Mau interview nggak minggu depan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah tayangan video pada saat ini. Mari kita kembali kepada bacaan kita dan kita kembali kepada kedua tokoh kita pada saat ini, yaitu Maria dan Yusuf. Jika kita perhatikan Maria dan Yusuf, pada saat Maria sedang hamil tua dan mendekati hari kelahiran, yang seharusnya mereka tinggal di rumah istirahat dan menantikan hari kelahiran itu, tetapi nampaknya mereka harus ikut sensus penduduk karena harus mentaati aturan. Melakukan perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh, sekitar 174 km. Jika berjalan santai bisa 1 minggu. Bukankah ini sebuah perjuangan yang tidak mudah? Sepertinya keluarga ini tiada henti ditimpa oleh masalah. Belum lagi Maria mengandung karena Roh Kudus, tetapi Yusuf kemudian berpikir hendak menceraikan Maria, tetapi Yusuf kemudian disadarkan melalui mimpi. Dan sekarang ketika mereka sudah mendekati hari kelahiran, mereka ditimpa masalah lagi. Belum lagi masalah ini selesai. Ketika mereka sampai ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Semua penginapan tutup. Tidak menerima tamu lagi karena sudah penuh. Rasa-rasanya lengkap sudah penderitaan mereka. Sudah jatuh tertimpa tangga kejatuhan genteng. Bertubi-tubi masalah menimpa mereka. Maria dan Yusuf menghadapi masalah yang datang terus-menerus. Secara penilaian manusia, mereka tidak beruntung. Secara penilaian mereka selalu menghadapi masalah. Sekarang pertanyaannya, benarkah mereka tidak beruntung? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Maria dan Yusuf menjalani semuanya itu dengan hati yang rela, hati yang penuh sukacita. Karena Maria ingat akan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada dirinya. Jika melihat ke dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 32.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Maria sangat ingat akan peristiwa ini. 9 bulan yang lalu, malaikat telah menemuinya dan mengucapkan janji ini kepada Maria. Tentu saja Maria bercerita kepada Yusuf, dan Yusuf pun mendukung Maria. Sehingga pasangan ini, yaitu Maria dan Yusuf, mau menjalani seluruh proses kehidupan yang harus dilaluinya ini dengan penuh sukacita. Dan janji Tuhan mereka alami, yaitu dengan lahirnya Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita melihat di sini ketika Maria dan Yusuf mau menjalani bagian mereka dengan penuh sukacita. Sebab itulah yang memang harus mereka lalui. Dan mereka lalui dengan penuh sukacita, mereka tidak mundur, mereka tidak berkeluh kesah, mereka tidak komplain kepada Tuhan, tetapi mereka menerima dengan hati yang terbuka. Akhirnya mereka melihat janji Tuhan secara jelas di dalam hidup mereka. Demikian pula di dalam tayangan video yang telah kita saksikan tadi, ada seorang tokoh yang bernama Surya, di mana masalahnya pun bertubi-tubi. Kena PHK, belum lagi PHK selesai, dia diputus oleh kekasih karena tidak mau diundur lagi hari pernikahannya. Dan ketika dia berusaha bekerja menjadi sopir online, apa yang terjadi? Sepi penumpang. Sedang sepi-sepinya penumpang, nampaknya masalah belum berakhir. Dapat penumpang tetapi tidak bawa uang. Ada orang yang mau meminta tolong. Siapa yang mau mengalami seperti tokoh Surya ini? Semua orang pasti tidak mau. Semua orang pasti berpikir untuk menjalani semuanya ini. Tetapi perlu diingat, setiap orang mempunyai jalan kehidupannya yang harus dijalaninya. Surya pada saat ini harus menjalani proses ini sampai dengan selesai. Nampaknya ketika Tuhan mendatangkan seorang penumpang yang tidak bawa uang, ditolak sana, ditolak sini, dan ternyata alamatnya cukup jauh. Ternyata yang Tuhan kirimkan ini adalah seorang penolong. Memang bukan penolong secara materi, karena uang yang dibawanya pun hanya 20.000. Itu uang yang ada di saku sang opah ini. Hanya 20.000. Padahal naik taksi dari bandara ke Ciledug itu sekitar 160 ribuan. Tetapi Bapak ini hanya membawa uang 20.000. Akhirnya ketika mereka di dalam perjalanan terjadilah dialog, dan ternyata Tuhan mendatangkan seorang penolong, yaitu untuk mengingatkan dan memberi nasihat kepada Surya, supaya dia bersabar menjalani seluruh proses hidupnya. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, tayangan video ini cuma berkisar 13 menit.
Dan tentu tidak ada orang dalam waktu 13 menit berubah bim salah bim, tidak ada. Perlu waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi melalui tayangan video ini kita diingatkan bahwa ketika tokoh Surya ini mau menjalani semua proses itu, Surya berhasil melewati semuanya itu. Akhirnya Surya pun boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Akhirnya sang kekasih juga meminta maaf, akhirnya mereka juga akan menikah. Dan Surya juga ditelepon untuk interview pekerjaan yang baru. Sehingga di sini kita bisa melihat, ketika kita menjalani seluruh proses hidup ini dengan baik, maka percayalah bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bersabarlah dalam menjalani kehidupan yang harus dilalui. Memang kita oleh Tuhan diizinkan untuk mengalami berbagai hal di dalam hidup kita. Maria dan Yusuf diizinkan untuk mengalami masalah, mereka harus menempuh perjalanan jauh, mereka tidak mendapat penginapan, seakan-akan mereka mendapat masalah, tetapi ketika mereka mau menerima itu dengan penuh sukacita, mereka melihat kehadiran Sang Penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Demikian pula dengan Surya ketika dia mau menjalaninya dengan penuh sukacita. Ketika imannya lemah, Tuhan memberikan penolong, yaitu untuk memberikan nasihat. Memang tidak berupa materi, tetapi nasihat dan nasihat ini menguatkan Surya. Sehingga nanti yang diterima Surya bukan lagi 160.000 itu sebagai biaya ongkos taksi. Tetapi Surya mendapatkan semua yang hilang dari hidupnya. Kekasihnya kembali, dia mendapat pekerjaan kembali. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jika Raja Damai telah lahir, mari kita ingat akan sabdanya. Mari kita ingat akan janjinya. Mari kita ingat akan kasihnya. Tuhan hanya meminta kita bersabar menjalani kehidupan kita, supaya kita bisa melihat kasih-Nya terjadi di dalam hidup kita. Tuhan sudah sangat rindu menghadirkan kasih-Nya kepada kita. Pertanyaannya, kapan kita semua siap? Kapan Bapak, Ibu, Saudara siap menerima kasih Tuhan itu? Oleh karena itu biarlah di malam Natal ini, mari kita boleh sambut akan kasih Tuhan itu. Supaya ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita bisa melihat terang Sang Kristus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem. Di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah. Kiranya Tuhan menjagai setiap anak-anak-Mu, memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, dan memberikan iman yang teguh. Dan sekiranya pada saat ini ada yang sedang memiliki masalah, kami juga memohon Tuhan tolong kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh melewati bagian hidup mereka pada saat ini, supaya dengan iman dan kesetiaan yang dimiliki, mereka boleh melihat akan kasih-Mu yang luar biasa itu. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia. Tuhan kiranya boleh memberikan kepada mereka kebahagiaan, kesehatan, kekuatan. Dan jika ada yang merasa kesepian, karena anak-anak tidak bisa mengunjungi karena pandemi ini, Tuhan juga boleh memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Demikian pula kami menyerahkan Tuhan untuk malam Natal ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui malam Natal ini ada banyak orang-orang yang terhiburkan, terkuatkan oleh kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan kiranya boleh menolong mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa pada saatnya mereka pun akan mendapat pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan cinta, kiranya juga Tuhan boleh menghiburkan, memberi kekuatan, supaya mereka juga boleh percaya Engkau juga akan mendatangkan cinta di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, tolonglah supaya di tengah-tengah pandemi ini bangsa kami tetap berada di dalam penyertaan-Mu, sehingga bangsa kami tetap aman di dalam perlindungan-Mu. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka juga boleh memimpin kami dengan baik. Kami juga menyerahkan perayaan Natal dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jagai, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mendapat sukacita dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pelayanan persembahan, dasar persembahan, sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus
dengan membawa sesuatu yang berharga bagi mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Untuk menyampaikan persembahan dapat melalui 1. Transfer ke nomor rekening di bawah ini. 2. Dengan pemindaian scan QR Code GKI Geraha Raya yang tertera pada layar. Kemudian yang ketiga, persembahan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan ruang konsistori gedung gereja. Dan yang keempat, dapat menghubungi PIC masing-masing wilayah yang sudah ditunjuk. Dapat dilihat di kolom deskripsi YouTube live streaming. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 127, bait 1-3, Kandang Domba Itu Rumahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami sepanjang hidup kami sampai hari ini.
Dan pada hari ini kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan juga hikmat kepada majelis jemaat yang akan mengelolanya. Agar persembahan ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 96 ayat 10 sampai 12. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi dunia. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Dengan tetap berdiri kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 119 bait 1 sampai 3. Hai dunia, gembiralah. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya gimana nih kabarnya nih Bapak Ibu yang di rumah? Udah lama banget kita gak ketemu Kak. Tapi tetap sedih banget deh Ki, karena kan biasanya kalau Natal tuh gereja tuh paling rame. Bener banget Paling Kak. sering kehabisan bangku tuh pas Natal. Mepet semua mepet. Mepet semua. Tapi sekarang sedih banget kita cuman bisa ibadah online. Bener banget Kak, cuma tatapan di YouTube. Tatapan di jauh. Mereka bisa lihat kita gak bisa lihat mereka. Bener, tapi pasti mereka seneng lihat kita. Bener banget Kak Melati. Tapi Kiki sehat? Sehat banget Kak. Kak Melati sehat? Puji Tuhan sehat juga. Nah Kak Melati, Oi. kalau diingat ya, Heeh. tahun lalu kita kan onsite ya atau tatap muka kan? Iya. Nah dari ibadah Natal onsite itu apa sih yang Kak Melati kangenin? Sebenarnya kalau ibadah tatap muka itu tuh pas selesai ibadahnya Ki. Jadi selesai ibadah kan kita sering ngobrol sama jemaat tatap Ya. muka, ngobrol. Ya seru deh Oh kan tatap bener, muka. bener. Kalau Kiki apa yang dikangenin? Kalau aku ya Kak, paling kangen tuh saat udah rame nih, mepet semua, bisa gelap kan, malam Natal gelap. Ada tuh biasanya majelis datang. Bagi jemaat dengan plat nomor bla 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 harap pindahkan mobil. Yang alarm bunyinya Wah, suka ya? kangen banget. Kangen banget Kak. Itu kangen banget Iya, sih. bener. Tapi yang penting kita semua sehat dan aku juga berharap Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah tetap sehat selalu. Betul banget Kak. Nah Kak Melati, Oi. kalau misalnya dilihat tadi ibadahnya, ada yang berbeda gak sih Kak? Ibadah malam Natal tadi, oh biasanya ya Ki kalau ibadah kan ada majelis, Ya. ada jemaat, ada pendeta, dan ada kantoria dan pemusik. Betul. Kayak kalau tadi nggak ada kantoria sama pemusik deh. Betul banget Kak, kalau misalnya Kak Melati sadar, atau Bapak Ibu yang di rumah sadar, bahwa ibadah tadi adalah ibadah Natal dengan konsep baru, yang dirancang semaksimal mungkin oleh tim Natal. Jadi namanya itu adalah lintas generasi Kak. Apa tuh artinya? Jadi lintas generasi ini, kalau bisa saya jelaskan sedikit, ibadah di mana lagu-lagu liturgi itu Kak, diisi oleh komisi yang umurnya paling kecil sampai paling senior Kak. Oh berarti semua komisi ada ya? Bener banget Kak. Tapi tadi di komisi pemuda nggak ada aku. Nah untuk Bapak Ibu, saya sudah ajak Kak Melati, tapi dia nggak bikin videonya. Nggak, dia nggak hubungin aku. Bohong. Aku mau nyanyi sekarang. We Nah, wish begitu you. Bapak Ibu. Jadi lintas generasi seperti itu. Makanya tujuan lintas generasi ini juga untuk membayar kekangenan jemaat dengan jemaat yang lain. Bener, jadi kita bisa ngelihat wajah jemaat yang selama ini udah nggak ibadah langsung kan. Bener Ki? banget Kak. Siapa sih yang bikin konsep nih keren banget nih. Tentunya tim Natal 2020 Kak. Wow, siapa tuh tim Natalnya kalau aku boleh tahu? Tim Natal ini diketuai oleh Bapak Mario. Mario Teguh. Salah, Mario Lawalata. Wow, GKI keren banget udah bisa ngundang artis. Iya bener. Bercanda Bapak Ibu, Bapak Mario Dolok Saribu. Itu ketua Natal tahun Wow, ini. Pak Mario, boleh Iya. aku agak lupa sih Ki wajahnya. Oke, untuk Kak Melati atau Bapak Ibu yang lupa atau nggak tahu Bapak Mario yang mana sih? Dia itu lumayan sering jadi kantoria Kak. Tetep lupa. Dia cowok. Bapak masih Iya, cewek. namanya Bapak. Iya bercanda Bapak Ibu. Nah mungkin kita kasih waktu untuk 1 kata 2 kata kali untuk Bapak Mario. Boleh ya. banget, boleh Boleh, banget. ya. Kita sambut Pak Mario Dolok Saribu. Saribu. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan saya pada tahun ini menjadi panitia Natal di tahun 2020 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Natal yang sudah berjerih payah untuk acara Natal pada tahun ini. Kiranya panitia semua jerih payah, kita semua panitia, kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis dan seluruh
jemaat GKI Geraha Raya yang sudah mendukung acara Natal ini di tahun 2020. Situasi pandemi seperti ini, kita masih bisa merayakan Natal di tahun ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eko yang sudah mendukung acara Natal ini. Saya juga mengucap mohon maaf bila ada untuk acara Natal ini kekurangan dari kami mohon maaf. Dan biarlah sukacita Natal ini kita boleh rasakan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mantap, terima kasih Bapak Mario selaku Ketua Natal 2020. Oh, itu yang namanya Pak Mario. Bener, Kak. Familiar kan mukanya, familiar? Familiar banget. Oh ya, aku mau ingetin buat Bapak Ibu Saudara sekalian, gak boleh matiin YouTube-nya sampai habis karena kita punya kejutan, Ki. Bener banget, banyak banget kejutan. Banyak banget kejutan Natal dari panitia Natal. Bener, apalagi di akhir tuh, Kak. Wah. Ada mobil? Bukan, kulkas. Wow. Oh itu kan tadi ini ya Ki, panitia Natal. Hah? Kayaknya ada yang mau ngasih kata sambutan lagi deh. Ketua majelis gak sih? Ketua majelis, siapa sih yang gak kenal Ketua Majelis GKI Geraha Raya? Mari kita sambut Bapak Daniel Solo. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekolah minggu. Sungguh luar biasa pada malam hari ini berlangsungnya ibadah malam Natal kita di tahun 2020. Dan telah selesai ibadah kita berjalan dengan baik. Oleh karena itu patut bagi kita semua untuk boleh menaikkan puji dan syukur bagi Allah Bapa kita, Putranya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk panitia Natal yang sungguh luar biasa kreativitas yang mereka boleh lakukan di dalam kondisi yang mungkin beberapa ratus tahun kejadian yang sungguh luar biasa yang boleh berlangsung pada tahun 2020 ini. Tetapi ternyata tidak menyurutkan akan semangat dan bagaimana mereka berkreasi di dalam menyesuaikan perayaan Natal tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini menjadi sebuah catatan sejarah tentunya bagi kita jemaat di GKI Geraha Raya Tangerang. Kami mengucapkan untuk setiap panitia Natal yang telah memberikan bagian pelayanannya di dalam tahun 2020 ini. Juga secara khusus kami memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada tim multimedia yang dengan tanggapnya merespon setiap bagian ibadah yang ternyata harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjadi dan berlangsungnya tetap kegiatan ibadah kita sejak Maret hingga Desember 2020 ini secara online. Juga seluruh pelayan, sahabat-sahabat yang telah melakukan tugas pelayanan juga hingga pada hari ini berlangsungnya persidangan majelis jemaat diperluas, semua boleh disambut dengan gembira. Dan kami mengucap syukur atas dukungan setiap jemaat yang boleh memberikan akan dukungan di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah keterbatasan ini. Kami dari Majelis Jemaat menyampaikan pesan lanjutan juga dari baik Badan Pekerja Majelis Sinode maupun Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dan juga dari Klasis Jakarta II untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan di dalam melayani
tugas-tugas pelayanan di gereja masing-masing dalam rangka menjaga kehidupan. Oleh karena itu, kami Majelis Jemaat tetap menghimbau untuk kita jemaat dalam kondisi saat ini tetap bersabar dan senantiasa menjalani protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal memberkati kita di dalam menjalani kehidupan memasuki tahun yang baru. Kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 ini dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Terima kasih. Yes, terima kasih Ketua Majelis Bapak Daniel Solo. Terima kasih Pak Daniel Solo. Ki, selama ibadah minggu online itu, nyadar nggak sih kita tuh ngadain lomba? Kalau nggak salah ya, kalau gue sering lihat warta lisan ya kayaknya. Aku tuh pernah lihat namanya sudut Natal, Kak. Bener banget. Berarti tahu dong sudut Natal itu apa? Tahu banget karena dijelasin sangat jelas di warta lisan. Coba jelasin lagi. Jadi Bapak Ibu yang nggak tahu sama Kak Melati yang nggak tahu, atau mungkin Bapak Ibu sering tuh live cuman di skip warta lisannya. Oh jadi di awal iya, infonya. Di warta lisan. Jadi sudut Natal itu adalah program dari tim Natal, di mana lomba ini adalah lomba untuk mengajak para jemaat untuk mendekor salah satu tempat rumahnya, bukan hanya sudut rumah ya, boleh ruang tamu, ruang makan, tempat tidur dan lain hal, Kak. Pantes banget, jadi kemarin aku kerjakan Ki, itu tuh gak ada pohon Natal, tapi pas aku pulang di pojok rumahku tiba-tiba ada pohon Natal. Wah, berarti pasti mama aku ikut nih kalau ada hadiahnya mah. Ada hadiahnya, Kak. Pasti dia ikut. Tujuannya salah ya. Nah, setelah itu, setelah didekor, Bapak Ibu diminta untuk foto sebelum didekor dan sesudah didekor, Kak. Oh jadi before after ruangannya. Bener banget, Kak. Kira-kira banyak gak sih Ki keluarga yang ikut lomba ini? Banyak banget, 21 keluarga, Kak. 21 keluarga? Bener banget 21 keluarga. Boleh lihat gak siapa aja? Ini dia. Snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings a hope of peace, both near and far away.
Ini masih bisa gak sih ganti partner MC nih? Kenapa sih? Asik banget kayaknya. Asik banget musiknya, Iya bener Kak, Ki. cuman udah bagian kita iya, ini oke. masih aja goyang. Tapi tadi lihat gak dekornya? Bagus banget Kak. Keren banget. Aku sih kalau jadi panitianya bingung banget nih milih Bener pemenangnya banget, siapa. Tapi ada pemenangnya kan? Ada 5 Kak. 5 pemenang dari 21 keluarga. Banyak banget kan. Pusing sih karena semuanya bagus. Biasanya juara cuma 1, 2, 3. Biasanya juara 3. 5. Thank you Pak Mario. Wah. Ini dana disponsori oleh. Nggak ada ya. Siapa aja sih Ki pemenangnya? Boleh tahu nggak? Ini dia. Pemenang kelima dari keluarga Bapak Happy. Pemenang keempat dari keluarga Bapak Erwin. Yes. Ya. Pemenang ketiga dari keluarga Ibu Mian. Wow. Yes. Bagus banget, keren. Betul. Bagus banget Kak, bagus ya ampun. Pemenang kedua dari keluarga Bapak Greg. Yes. Dan ini Kak, yang ditunggu-tunggu nih Pasti Kak. mama aku nih. Pemenang pertama dari keluarga Mas Wawan. Itu keluarga Mas Wawan tuh perbedaannya tuh bagus banget Kak. Iya, lihat Jadi, tadi. Ini iya. pasti mamaku kecewa banget sih, Ki. Bisa jadi Apa sih. dia nggak ikut ya? Bisa jadi, saya nggak tahu karena Tapi ini panitianya temennya Mas Wawan nggak? Takutnya karena temennya Mas Wawan dimenangin. Nah, untuk informasi aja nih. Jadi, pemilihan pemenangnya Kak, ini dari majelis. Oh. Tapi nggak dikasih sama sekali nama keluarganya. Jadi cuma foto. Oh jadi cuma dikasih 21 foto itu, Bener banget, terus Kak. panitia milih nggak sesuai dengan nama orangnya ya? Jadi nggak Adil. bakal ada tuh pilih kasih. Adil banget. Teman dekat tuh nggak ada. Nggak tuh. ada ya, adil Jadi adil banget Kak, bener. Sedih banget Ki, kita udah di penghujung acara. Nah, door prize nih. Door prize gak sih? Jangan dikasih. Kiki denger gak sih? Kayak suara Sinterklas gak sih? Tapi dari tadi nggak. Sinterklasnya nggak kelihatan kurusan. Baju merah tapi nggak kelihatan ya? Samperin Ki, samperin. Ayo, harus banget nih. Ini kayaknya Sinterklasnya kurusan deh Ki. Iya nih. Karena dari tadi nggak kelihatan. Bener-bener Kak, bener. Coba aku mau nanya dia naik apa? Bapak Sinterklas, naik apa sih tadi? Soalnya aku nggak ngelihat kereta kencananya Iya. loh. Cuma motor doang kan, ada motor banyak. Jangan-jangan sepedaan. Bisa jadi sih Kak. Kan lagi booming. Bener banget. Sepedaan ya Pak? Tidak. Oh, Brompton sih kayaknya naik Brompton. Oh Brompton. Bener nih. Ya udah deh kita langsung tanya aja. Boleh, Kak. Tujuannya apa sih ke sini? Santa mau kasih hadiah untuk anak-anak baik. Yeay! Pasti aku soalnya Bisa aku anak jadi, Kak. baik. Aku kan, Kamu anak aku. baik banget Kak, coba Kak. Aku baik ditanya, banget. Kak. Enggak. Bukan Kak Melati, berarti aku dong. Enggak. Oh aku tahu, pasti pendeta. Pendeta nggak mungkin nggak baik Nggak mungkin sih, nggak Ki? baik. Pendeta ya? Bukan. Oh berarti Pak Pendeta nggak baik? Baik. Tidak berani ya Sinterklasnya. Coba, jadi sebenarnya tujuannya anak-anak baiknya itu siapa sih? Tim ibadah online. Tim ibadah online ini sebenarnya emang patut banget Ki diapresiasi. banget, Kak. Karena kalau nggak ada mereka kita nggak bisa ibadah online loh setiap minggu. Dari Maret Kak pandemi Kak. Dari Maret. Sampai Desember ini. Ini Orang tuh lebih milih kayaknya rebahan di rumah. bener kalau mereka Tapi mereka masih lebih milih untuk melayani Tuhan Kak. gila keren. Terima banget. kasih untuk tim Ulmet. Terima untuk kasih tim ibadah banget buat online. tim ibadah online. Betul Oh ya banget. aku juga mau ngajak para jemaat yang mau gabung ke tim ibadah online tuh Betul bisa banget. Ya betul banget Kak. Gimana caranya Ki? Jadi caranya nanti pendaftaran akan dibuka di bulan Januari. Januari 2021. Betul banget Ah. 2021. Dan nanti ada pengumuman biasanya di Warta Lisan Kak. Oh, Nah. jadi kalau gabung nih ke tim ibadah online, udah pasti dapet diajarin programmer, Bener. terus gimana videografernya sama Bener banget Kak.
sambil melayani Tuhan. Bener banget, jadi manfaatnya double untuk Bapak Ibu yang di rumah. Sudah dapat hal baru untuk kehidupan sendiri, sama melayani Tuhan dengan hal yang baru Double, juga. pokoknya harus daftar banget. Daftarin nama aku, Ki. Melati mau? Nama aku pertama harus nih. Dicatat ya. Catat ya, tolong tim ibadah online catat Melati ya. Melati cocok di banget. Januari. Udah Melati kayaknya bagus Kak, lonceng. Thank you so much, Kiki. Oh ya. Oh, Sinterklasnya masih bagiin hadiah ya. Ribet juga nih Sinterklas. Tim ibadah online ini, walaupun gak kelihatan di kamera, mereka tetap bekerja keras, Ki. Bener banget. Kalau nggak ada, mereka tuh buffering tuh nggak akan terselesaikan. Bener banget Kak. Kalau misalnya nggak ada mereka, kita nggak bisa ibadah Kak. Kita nggak bisa ibadah. Terima kasih banyak ibadah online, panitia. Panitia ibadah online. Udah, bagiannya udah. Kita ajak ke depan. Kita ke tengah ya. Oke, yuk. Bisa jalan? Bisa ya. Sinterklasnya pasti jauh banget nih Ki, dari luar negeri. Bener, kelihatan sih dari perutnya nih kayaknya udah capek Kelihatan banget sih. Kayaknya habis makan martabak nih. Oh bisa jadi nih. Martabak telur kayaknya tadi ya. Sedih banget nih Ki. Kenapa? Kita udah di penghujung acara. Sedih terus nih Kak Melati. Aku sedih terus. Nah Bapak Ibu kita udah di penghujung acara. Nah kita mau bagi-bagiin nih door prize nih. Nah door prize-nya itu bagus banget Kak, apaan tuh? Ini tas. Tas apaan? Bening banget. Ini tuh tas semua jemaat tuh dapat loh Ki. Kok aku gak dapet sih? Dapet, kayaknya tadi aku lihat Alex deh yang make. Oh bisa jadi Soalnya sih. satu keluarga satu. Oh satu keluarga satu, Bener. pantesan. Bisa jadi sih abang saya yang ngambil tuh. Terus apa hubungannya sama door prize? Nggak tahu juga. Enggak. Pegangin. Oke. Pegangin. Wah banyak sekali ya. Jadi buat Bapak Ibu jemaat sekalian yang mendapatkan tas dan dapat kertas kayak gini, terus di belakangnya ada cap GKI Graha Raya sama di bawah capnya ada nomor, itu mereka adalah pemenang door prize. Door prize? Astaga. Iya. Aduh, untuk Bapak Ibu yang udah dibuang sayang banget itu. Jadi untuk Bapak Ibu di rumah dimohon dicek dulu di rumahnya apakah di belakang kertasnya ada cap GKI Graha Raya, juga ada nomornya di bawahnya. Itu udah pasti pemenang. Yang udah dibuang cari-cari di tong sampah. Yang udah dibuang please cari karena ini hadiahnya mobil. Sekali lagi mobil. Kak, motor. Ya. Ya, motor. Thank you Sinterklas. Nah, buat Bapak Ibu jemaat yang mau ngambil hadiahnya, bisa langsung datang ke gereja, hubungin panitia, nomor panitia di bawah ini. Iya. Nanti janjian dulu sama panitianya baru ambil, terus bawa buktinya. Iya, bawa buktinya, ada stempel dan nomor juga. Ini nggak mungkin dipalsuin kan Ki? Nggak mungkin Kak, karena ini stempel GKI Graha yang ada cuma di sini. Terus di ruang KD5 dan KD5 lagi cuti. Jadi nggak mungkin ada kecurangan. Berarti ini real banget ya? Bener banget Kak. Mama cek ya di rumah ini soalnya mobil, sekali lagi mobil. Kak, motor. Oh iya, maaf. Terima kasih Sinterklas. Terima kasih. Kayaknya kita udah bener-bener harus pamit. Selesai deh Ki. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk tim Natal 2020. Sudah bekerja keras semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan, untuk semaksimal mungkin untuk memaksimalkan acara ini juga. Konsep acaranya juga sangat bagus. Untuk membayar kekangenan kita dengan jemaat yang lain. Banget. Aku baru tahu konsepnya juga tadi. Bener, itu lintas generasi bagus banget itu cara. Dan semoga Bapak Ibu jemaat di rumah selalu menjaga kesehatan ya. Bener. Supaya selalu sehat dan semoga bisa ketemu secepatnya ya Ki di gereja ini. Bener banget Kak Melati, udah kangen banget gak sih? Kangen banget pemuda, abis itu makan bareng-bareng di depan sih Ki. Gondrong gak sih? Nah kami juga berterima kasih untuk tim ibadah online yang sudah membantu kami dalam memaksimalkan acara ini juga. Benar. Kalau nggak ada tim ibadah online ini nggak bakal ke-upload videonya. Nggak akan. Bener banget Kak. Oke. Nah untuk Bapak Ibu, informasi satu lagi. Ada pengumuman. Ada pengumuman bahwa besok kita masih ada ibadah 25 Desember. Jam 9 pagi hanya di YouTube GKI Graha Raya. Jadi buat Bapak Ibu jemaat jangan begadang malam ini karena besok pagi ada ibadah jam 9 pagi. Bener banget Kak Melati. Oke, kayaknya sudah waktunya kita pamit Kak. Oke. Saya Rizky. Saya Melati. Oh iya. Ada satu lagi.
Kami bertiga mengucapkan Selamat Natal 2020. Dan selamat menyambut tahun baru 2021. Dadah.